Ustaz, mengapa cobaan dan ujian untuk manusia itu disebut sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Begini, ini menarik sekali pertanyaan itu. Ketika seseorang menginginkan pekerjaan yang layak, kemudian mereka melamar tuh. Ya, banyak tuh yang melamar. Diperlukan 5 orang, yang daftar 500 orang. Kemudian dari sekian banyak itu, 500 yang daftar, yang akan diterima 5 orang, kemudian dipanggil. Tidak banyak, bisa bergelombang, 100 orang, 100 orang, 100 orang. Mau ngapain dipanggil? Mau dites. Mau dites. Orang yang mendapat panggilan untuk dites betapa bergembiranya. Kenapa? Karena punya harapan untuk diterima sebagai karyawan yang ia inginkan itu. Pekerjaan yang ia inginkan. Bagi orang beriman, imtihan, bala, ujian bahasa kita gitu ya, macam-macam itu namanya imtihan. Kemudian apalagi tadi bala ya, cobaan tadi, musibah dan macam-macam. Itu adalah diantara untuk mengetahui, testing untuk mengetahui, dan Allah Maha tahu, untuk diketahui karakteristik kadar dari orang tersebut agar supaya nanti dikelaskan dia naik kelas apa enggak. Keimanannya itu menunjukkan layaknya di makom itu, makom orang-orang du'afa, makom orang-orang yang lemah iman, atau dia sudah naik kepada satu tingkat di mana ia mendapatkan kedudukan yang begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman, dia berbaik sangka, oh ini mudah-mudahan ujian ini bukan sebagai remedial. Bukan sebagai apa? Tapi mudah-mudahan ini adalah ujian untuk kenaikan tingkat. Maka sebaiknya, sekali lagi ya, maka ujian itu bermacam-macam. Ada ujian tadi, ada ujian memang dia terancam tidak naik kelas, maka dia harus gitu ya. Tapi ada ujian itu untuk naik kelas, naik tingkat. Begitu juga bala yang Allah turunkan itu bisa bermakna tadi ya, kenaikan tingkat, ya, peringatan, ya, kemudian juga azab. Nah, bagi ahlu ta'ah berarti ini kenaikan tingkat insya Allah, gitu kan? Kalau dia melakukan kesalahan cepat diperingatkan. Nah, tetapi bagi mereka yang ahlul ma'asiyah, maka sudah tidak bisa lagi diingatkan oleh lisan-lisan para da'i, oleh para mubalig, oleh para nabi, oleh para rasul. Maka yang memberi nasihatnya adalah alam. Alam memberi nasihat, ya, memberikan mau'idhahnya itu alam, ya. Dan kita lebih mendengar bisikan alam. Saya maksudkan bisikan alam itu adalah tadi ya, dibanding tausiah para ustaz. Ustaz, omdo, gitu. Tapi kalau alam yang bicara, tidak dimengerti aja dia takut. Maka kemudian mulailah dari situ dia ingat kepada Allah dan macam-macam. Maka oleh sebab itu sekali lagi, kembali lagi, kalau ujian itu harus diberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ya, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena mereka akan menduduki kedudukan yang lebih mulia, lebih baik. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.